Selamat datang di podcast kami. Jadi pada sesi kali ini kami akan membahas bagaimana dosa itu mempengaruhi cara berpikir, praktik, dan tujuannya dalam manajemen bisnis. Perkenalkan, nama saya Frederick dan di sini ada Marco. Oke, jadi seperti yang kita tahu itu kalau di Indonesia manajemen bisnis banyak menggunakan pendekatan ilmiah seperti analisis data dan pengukuran kinerja. Jadi Alkitab ini ngajarin kita kalau manusia itu udah jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Dari Kejadian 3 kita belajar bagaimana dosa masuk ke dunia dari Adam dan Hawa. Nah, jadi menurut Rumah, apa sih pengaruh dosa terhadap proses berpikir dalam manajemen bisnis? Nah, ilmu manajemen bisnis ya. Kalau ilmu manajemen bisnis itu kan merupakan sesuatu yang kita lakukan dengan proses berpikir salah satunya. Melalui contohnya mengambil keputusan yang rasional itu kan butuh proses berpikir baru kita bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, seringkali dalam proses berpikir itu dosa itu dapat menginterupsi ke dalam pikiran kita. Contoh sederhananya, seorang manajer yang ingin memperkaya diri sendiri, itu kan pasti ada dalam pikirannya tuh terbesit bahwa dia tuh bisa memanfaatkan situasi di mana dia sebagai manajer bisa memperkaya diri sendiri. Nah, dia bisa memanipulasi laporan keuangan, mengambil keputusan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, merugikan karyawan-karyawan dan perusahaannya tanpa diketahui secara langsung oleh perusahaan tersebut. Nah, itu salah satu dosa dalam ilmu manajemen bisnis. Nah, kita tuh harus bisa mengontrol itu secara perorangan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Karena itu juga tidak bagus, baik maupun di bisnis ataupun di diri kita sendiri untuk di kemudian harinya. Nah, jadi menurut tuh kan di Indonesia banyak kasus korupsi ya, apalagi itu yang kasus korupsi IKTP, yang dimana harusnya proyek itu kan buat kepentingan nasional, buat penduduk. Kenapa sih bisa terjadi hal kayak gitu? Nah, kalau itu balik lagi ke tadi yang saya bilang, itu salah satu dampak besar dari dosa yang dapat menginterupsi pikiran manusia. Yang seharusnya manusia tidak melakukan hal seperti korupsi dan dosa itu, akhirnya dia bisa melakukan karena dia melihat ada kesempatan. Nah, dalam kasus ini contoh kesempatan adalah memperkaya diri mereka sendiri, maupun dari pejabat, pemerintah, pihak swasta yang ikut serta dalam bisnis proyek ini. Nah, itu mereka mengambil kesempatan. Nah, itu korupsi yang sangat besar yang dilakukan. Sebanyak 2,3 triliun itu diambil secara massal dan merugikan kita semua, rakyat-rakyatnya. Nah, dari situlah kita bisa belajar lah, dari segi manajemen bisnis itu kita harus sangat menghindari pikiran-pikiran yang kotor, jahat. Kita harus membuang semua itu, kita harus berpikir secara rasional, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita untuk mengambil keputusan yang benar dalam berbisnis. Jika tidak, nah itu contohnya bisa terjadi korupsi, manipulasi data, penyalahgunaan hak, dan macam-macam lainnya. Banyak dalam dunia bisnis orang-orang yang jatuh ke dalam dosa karena keinginan sesaat. Nah, keserakahan itu bisa mengalahkan akal sehat. Seperti keputusan dibuat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk publik. Contoh ayatnya itu ada di Yeremia 17 ayat 9. Di situ dikatakan hati manusia itu licik. Nah, dan di Roma 1 ayat 21 juga berkata, pikiran menjadi gelap ketika manusia menjauh dari Allah. Kesimpulannya adalah kita harus mendekatkan sedekat-dekatnya hidup kita dengan Allah agar Allah dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Jika tidak, maka dosa yang akan mengambil alih hidup kita dan kita akan dibawa ke jalan yang tidak benar.
Oke. Oke, thank you buat pendapat lu sama tanggapan lu dari kasus korupsi EKTP itu ya. Mungkin untuk teman-teman bisa jadi bahan renungan atau pembelajaran dari podcast singkat kami. Ya, semoga juga teman-teman di luar sana yang sedang merintis bisnis ya bisa lebih baik lah ke depannya, selalu mengandalkan Tuhan agar bisnisnya juga lancar selalu, tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, mungkin sekian dari saya ya. Oke. Mungkin saya akan sharing dari satu ayat untuk menjadi pedoman sih. Jadi dari ayat Kolose 3 ayat 23 itu ngingatin kita untuk selalu melakukan segala pekerjaan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, thank you untuk udah dengerin podcast kami.